Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Akhirnya setelah ditunda berkali-kali, Dr. Slump terbit juga di Indonesia. Ya, oke. Ini komik yang salah satu komik yang paling gue tunggu tahun ini ya. Dan setelah gue baca, sangat-sangat tidak mengecewakan ya. Pertama kita seperti biasa ya, kita bahas dari covernya ya. Kalau covernya kalian lihat ini ya. Ini itu sedikit sama dengan versi Jepangnya covernya. Cuma kalau versi Jepangnya itu si gambar ininya kecil sama polos. Jadi gue bisa bilang cover yang versi Indonesia ini lebih bagus dibanding versi Jepangnya. Oke, mantep ini. Cuma kalau kalian bandingin sama cover individual volume ya, yang terbitan Viz Media atau terbitan versi Jepang, cover individual volume itu lebih bagus dibanding ini ya menurut gue sih. Cuma ini juga nggak buruk. Bagus covernya, oke, good job banget ini Alex Media, mantep lah ini, gue suka banget covernya. Bagian sampingnya juga cakep banget ya tuh, ada gambarnya, artworknya, logo Alex Media, judul 1 Akira Toriyama. Bener-bener deh, ini gue suka banget ya. Kan ini kan 2 buku jadi 1 ya, jadi tebel, tapi mereka memanfaatkan gitu, jadi ada artwork gini, jadi gue suka banget. Halaman belakang seperti biasa kita lihat ya, rangkuman cerita yang gak pernah gue baca. Dan ini dia lucu ya, ada ini salah satu karakter di Dr. Slump dan nama pengarangnya ini bagus cover belakangnya. Dan ini bisa kalian lihat ya, ini komik ratingnya 15+ dan gua rada setuju dengan komik ini, tapi bukan ada, ya nantilah kita bahas lagi. Tapi oke sih menurut gua cocok ini 15+. Harganya itu 75.000 ya. Kalau masalah harga, gue mau bilang ini harganya bisa dibilang murah dan juga mahal. Kenapa murah? Karena seperti yang kalian tahu, komik book paper itu satu bukunya harganya sekitar 40 sampai 45.000 ya. Kalau kasarnya ini 2 volume berarti kan harganya harusnya 80.000 ya. Tapi ini 75.000 berarti lebih murah 5.000 rupiah. Tapi kenapa gue bilang mahal? Karena kalau kalian bandingin sama Shaman King, bisa gue bilang Dr. Slump ini nggak jelek ya, inget ya, nggak jelek. Tapi Shaman King itu memang mungkin kelewat bagus banget kualitas cetakannya. Pertama, Shaman King itu ada jaketnya ya. Ada jaket kayak gini. Sedangkan Dr. Slump itu nggak ada jaket komik. Jaket komik sih gue nggak terlalu masalahin ya. Soalnya dengan adanya jaket komik ini, menyampul buku jadi lebih sulit gitu ya. Tapi yang mau gue komplain adalah di dalam Shaman King ini ada beberapa halaman berwarna gitu. Jadi ini bagus banget Shaman King. Tapi kalau di Dr. Slump ini harganya sama dengan harga Shaman King, tapi di dalamnya itu nggak ada halaman berwarna. Itu aja sih yang mau gue komplainin. Gue nggak perlu banyak-banyak halaman berwarna, cuma harusnya nih ya, lagi-lagi bukannya gue marah ke pihak Alex, mungkin dari pihak Jepangnya nggak disetujui atau gimana. Keinginan gue sih harusnya volume 1, cover gambar aslinya itu ada gitu. Cover volume 1, halaman aslinya harusnya ada dan pakai berwarna gitu. Terus pas ganti volume keduanya, itu ada cover volume 2 halaman berwarna. Itu yang gue inginkan, cuma ya nggak dapet. Ya udah, intinya ini nggak ada halaman berwarna dan ya begitu deh. Dibanding Shaman King, gue bisa bilang cetakannya lebih inferior ya, walaupun tidak jelek. Ini bagus juga tetap gitu ya. Oke, dan gimana sih ini 2 buku jadi 1 ya. Soalnya ini komik ini bisa dibilang komik sangat jadul ya. Terbitnya itu tahun 1980. Bayangin 1980 kan. Gua aja belum lahir tahun segitu gitu. Ini komik udah ada dan 1980 berjalan sampai tahun 84 ya. Totalnya ini komik ada 18 volume. Cuma kan ini kan seperti yang gue bilang 2 volume jadi 1. Berarti di Indonesia ini akan jadi 9 volume ya. 9 omnibus. Gitu, siapin ya duit ya. 9 dikali di 75.000 sekitar 675.000 ya, sekitar 675.000. Makanya belinya pas diskon biar kalian nggak keluar duitnya, bisa menghemat duit lah intinya gitu. Belinya pas diskon ya. Itu mengenai harga dan cover ya. Sekarang kita bahas masalah artworknya ya. Artwork dan ya sebenarnya ini komik itu cerita tentang komik humor ya. Oke? Ini cerita tentang komik humor, dan satu hal nih yang gue akuin, ini humornya itu humor jadul. Jadi gue nggak tahu kalau kalian pembaca dari generasi zaman now gitu ya,
Gue nggak tahu ini bakal lucu buat kalian atau nggak. Cuma kalau buat generasi zaman dulu kayak gue itu sangat ngakak baca komik ini ya. Selera humor itu cocok buat gue. Dan kalau gambarnya itu bener-bener nyocok gitu sama gambarnya. Lihat aja nih ya, ini kan gambarnya konyol ya. Gambar cerita kayak kartun lucu gitu. Tapi ketika panik atau gimana, si pengarangnya itu bisa menggambar serius. Lucu banget kayak gini tuh. Ada ekspresinya. Dan kenapa 15 plus? Soalnya, lihat tuh. Ada ceritanya dia, ya gitu lah. Ceritanya tuh ada lelucon yang sedikit-sedikit jorang lah itunya. Tapi nggak parah gitu, nggak vulgar kayak harem atau gimana gitu. Tapi ya lucu gitu. Kayak ini kan ceritanya kan si Arala ini robot. Dia minta dibuatin, maaf ya, alat reproduksi gitu kasarnya. Nah, dia bilang aku belum pernah lihat gitu. Dia cari referensi tuh, nggak bisa lihat karena di majalah dewasa itu kan disensor bagian itunya. Jadi ya konyol aja dia bikin alat-alat buat lihat baju tembus pandang atau apa. Jadi bisa dibilang ini komik itu juga seperti gabungan dengan Doraemon gitu. Tapi ya lebih dewasa, lebih kocak sih ini ya. Tuh seneng banget muka cabulnya. Aku bisa lihat ini. Ini parah banget sih emang. Ini ngakak sih bener. Terus kenapa gue suka juga gambarnya itu bener-bener kata gue bagus ya, cakep ini gambarnya ya. Gambarnya itu bagus, memang bukan yang si tipe berserk ya. Bagusnya itu pas banget sama penyampaian dia gitu. Terus kreativitasnya kalian lihat aja tuh. Dia itu bisa menyampaikan panel komik dengan baik tuh, kayak gini dibuat kayak kotak tuh. Tuh ya. Terus kayak ini ada burung ceritanya, dia bikin kayak panel kotaknya pakai pado burung, pena. Tuh kreatif gitu. Gambar-gambarnya ini gue suka banget gitu. Artworknya itu jenius gue bilang Akira Toriyama ini. Wajar lah. Buat yang nggak tahu Akira Toriyama itu pengarang Dragon Ball ya. Dan kayak leluconnya gini tuh memanfaatkan panel. Kan ceritanya si Arela itu sangat kuat. Dia melempar bola tuh. Dum! Tuh lihat panelnya bisa sampai jebol ceritanya efeknya. Leluconnya emang khas komik jadul ya. Karena gue udah pernah nge-review City Hunter. City Hunter juga ada tipe-tipe yang gini gitu ngerusak panel komik. Menurut gue itu lucu ya. Karena komik zaman sekarang kan komik humor zaman sekarang apa ya yang paling terkenal? Yang paling heboh kayaknya sekarang itu Kaguya Sama. Itu juga lucu, cuma tipe leluconnya itu beda ya. Dan gue lebih suka tipe lelucon yang absurd gitu, yang mustahil kayak gini gitu. Lucu gitu ya. Gue suka banget. Nah, kayak ini lihat tuh. Dia itu gambarnya bisa ngegambar gorila. Gorila ini gambarnya bagus loh. Ini kayak gorila asli, cuman matanya dibuat mata konyol gitu. Terus jadi begini. Ini gue ngeliat gambar ini ngakak gitu, dia jago banget gitu loh. Ekspresi dari gambar serius gini terus jadi gambar gini, ini Akira Toriyama emang jenius sih penggambarannya sih, mantep ya. Terus leluconnya tipe yang lainnya, ini gue kasih contoh-contohnya ya yang menurut gue lucu. Kan ini time sleep gitu. Sleep itu kan, time sleep itu istilahnya kayak jelajah waktu atau gimana gitu. Cuma ini bener-bener diplesetin sama dia gitu. Sleep kan terpleset juga. Jadi cara si mesin ini bisa ngebuat pindah waktu itu, dia mesti lari, terus kepleset. Emang ini receh ya, lawakannya receh. Mungkin buat anak zaman sekarang, apa sih ini komik kok kayak nggak lucu? Nah, makanya dari itu kata gue. Cuma, kalau kalian dari tadi dengerin gue, dan kalian menurut kalian itu lucu, ini komik bener-bener ngakak. Banyak banget cerita-cerita lelucon garing kayak gini gitu. Gue suka banget sih bener ini. Dan tuh kayak gini pemanfaatan panel tuh, ceritanya ada burung ngehina tuh, pantat Akane merah, dia teriak buat ngebuat huruf kanji. Terus kan ini sound efeknya kan kayak titik panjang gitu ya, bisa dipakai jadi tongkat buat mukul burung ini tuh. Leluconnya receh kayak gini gitu, lelucon jadul. Tapi kalau kalian suka ini banyak banget lelucon kayak gini gitu, lucu banget cerita-cerita gak masuk akal di sini. Terus ini ceritanya ada alien, ada alien tuh. Ngeliat tai, aliennya sorry ya guys, ini aliennya itu dari luar angkasa ceritanya, bentuknya itu lalat ya. Dia itu kayak sok jago gitu lah gimana, terus di tengah jalan dia ngeliat tinja. Dia kan nggak tahu, kan kalian tahu lalat itu suka tinja gitu ya. Ini makanan apa? Terus dia tuh, untuk oleh-oleh aku ingin tinja kira-kira untuk 20 orang. Lalu lucunya kayak gini, absurd kata. Tuh, mata keluar, ya khas banget deh gitu deh. Jijai sih emang tuh. Ini makanan apa? Lihatnya gambar tuh. Dicolok. Dimasukin ke mulutnya ya.
Jadi ya ini bener-bener gitu ya. Ini tuh mohon maaf untuk pembaca yang sedang membaca. Kan ya lelucon garing tapi ngakak buat gua gitu. Jadi bener deh guys, ini menurut gua lucu banget. Cuma ya lagi-lagi ini selera humor tiap orang itu kan beda kan. Jadi gua nggak tahu ini bakal lucu buat kalian atau enggak gitu. Ya pokoknya itu kursus bego banget ya. Terus ini ada yang lucu lagi lah ini juga ya. Banyak banget yang lucu, cuma ini salah satu yang paling berkesan. Dia ini ingin membuat suatu plan, dia butuh peralatan intinya dia ini ingin meniupkan angin untuk mencapai sesuatu tujuan ya. Dia perlu benda banyak gini dan proses pemikiran itu panjang banget dan nggak penting gitu. Tapi karena nggak pentingnya itu, gue jadi ketawa banget gitu. Tuh, kayak matahari ngelihat balon digigit. Jangan meremehkan Raja Langit ya. Ini, aduh bener deh guys. Ini pengarangnya bisa gue bilang jenius. Akira Toriyama ada bener-bener. Gue itu suka banget Dragon Ball. Dan buat kalian yang baca Dragon Ball, mungkin kalian tahu ya, si Arale ini pernah muncul di komik Dragon Ball nomor 7 ya. Jadi kan ceritanya ini Dr. Slump ini berada di satu dunia sama si Dragon Ball ya. Soalnya waktu di komik Dragon Ball volume 7 waktu si Son Goku ngejar tentara ini si Red Ribbon yang banci ini. Dia tuh nyampe ke desanya si Arale, desa Penguin. Tuh ada si Arale-nya. Sebentar. Mana sih? Nah, ini ada Arale-nya. Tuh ada Superman-nya, ada karakter-karakter Dr. Slump dah intinya. Cuma ini kan komik Dragon Ball ini terjadi sesudah si Dr. Slump itu. Jadi di sini si Dr. Senbei-nya sudah, sorry ya rada spoiler ya, cuma sudah berkeluarga lah kasarnya gitu. Bukan kayak masih bujangan di sini gitu. Jadi ceritanya ada ilmuwan Senbei Norimaki namanya ya si orang ini ya. Dia itu ya bujangan tapi dia pinter banget sebenarnya. Cuma kayak diremehkan gitu lah. Dia itu bisa menciptakan barang-barang aneh-aneh lah. Nah, salah satu ciptanya itu si Arale. Robot yang kuat banget gitu. Dia bilang itu adalah adiknya. Dan jadi sejak kemunculan si Arale ini banyak kejadian-kejadian konyol di desa ini. Dan si dokter ini itu nanti bakal suka sama gurunya si Arale. Nah disitulah jadi ujungnya sih ke depannya si dokter ini bakal berusaha buat mengejar si guru tersebut gitu. Memang tadi sudah spoiler ya, maafin ya. Cuma kan ini bukan komik romantis atau apa. Kalian juga pasti sudah bisa menduga lah inti akhirnya apa. Yang dicari itu leluconnya ya. Masalah lelucon ya ini bisa dibilang komik zaman dulu. Bagiannya per part-part gitu kayak Doraemon ya. Jadi cerita satu itu nggak gitu berhubungan sama cerita selanjutnya. Tapi yang gue seneng juga itu adalah ada progres itu. Di tiap chapter kayak ada pengenalan karakter baru. Terus menjelasin gitu karakter ini teh hobinya apa. Jadi ada pendalaman karakter. Lagi-lagi sorry ya bukannya gue mau menghina lagi, tidak seperti City Hunter. Kalau City Hunter kan kebanyakan ya ketemu karakter baru, kasus baru, tapi si heroinnya ya udah gitu. Udah selesai kasus itu si heroin tuh kebanyakan gak bakal muncul lagi di chapter berikutnya. Kalau di sini itu chapter baru tapi ada karakter baru dan ada kebiasaan gimana ya. Jadi masih berhubungan lah sama chapter kedepannya. Walaupun nggak gamblang berhubungannya, tapi kita jadi bisa mengenal karakternya lebih deket gitu maksud gue ya. Jadi nggak seperti City Hunter. Jadi menurut gue ini benar-benar bagus walaupun bagiannya seperti Doraemon kayak gitu ya. Ceritanya per part gitu. Benar-benar bagus ceritanya ya. Jadi ya menceritakan kehidupan seharian ala Arale dan teman-temannya lah benar-benar ya. Jadi kesimpulannya gimana guys? Seperti yang kalian bisa duga lah ya. Gue itu udah bilang ketawa-ketawa, udah bilang ini bagus banget ya jelas. Kalau menurut gue ini komik itu sangat-sangat wajib koleksi. Apalagi buat generasi zaman dulu seperti gue ya. Yang dulu kerjaannya hari Minggu ada deh nungguin ini. Kepala besar di SCTV ya. Ini pernah ditayangin animenya di SCTV dulu ya. Dan buat yang tahu itu Pak, buat yang tahu anime Dr. Slump ini pasti excited banget ketika ngelihat komik ini dan bener-bener gue saranin kalian beli ini deh. Cuma kalau buat generasi zaman now ya, generasi zaman sekarang gitu, kalian masih usia sekitar mungkin 13 tahun, 15 tahun, mungkin gue bilang ya, selera humornya berbeda gitu. Karena
Ini selera humor juga masih selera humor jadul gitu ya. Kayak nanti ada dibilangin kamu mirip bintang film apa. Gua aja mesti nge-google dulu orang ini siapa. Oh ternyata ini bintang film zaman dulu gitu ya. Cuma gue yakin sih ini buat anak zaman sekarang pun masih tetap lucu dan relevan. Cuma mungkin nggak bakal selucu buat generasi zaman dulu seperti gue gitu. Karena asalnya itu kalau generasi gue itu ditambah dengan nostalgia lagi gitu. Secara overall ya gue kasih komik ini rada-rada itu ya guys ya. Terbias nostalgia ya. Gue ini salah satu komik humor terfavorit gue loh. Ini bener-bener lucu loh, ngakak loh. Ya intinya, ya udahlah terbias lah. Intinya gue sih kasih ini 10 sih. Karena gue bener-bener lucu sama, maksud gue bener-bener suka sama lelucon komik ini. Jadi bener-bener buat generasi lama sangat wajib dikoleksi. Apalagi kalian penggemarnya Dragon Ball ya, Akira Toriyama. Ya jokes-jokesnya mirip-mirip gitu lah. Soalnya Dragon Ball waktu Son Goku masih kecil juga jokes-jokesnya rada-rada jorang gitu kan. Kayak pengen lihat celana dalam atau apa. Ya ini juga ada begituannya lah maksudnya gitu. Jokes-jokes gitu. Cuma nggak sampai gambar-gambar vulgar atau gimana. Makanya rating 15+ gitu ya guys ya. Bahkan si pengarangnya juga sendiri sadar gitu. Jangan ngomongin hal itu. Ini kan komik buat SMP atau apa tuh. Lucu deh, lucu gitu. Gitu ya. Bener-bener deh guys, ini koleksi 75.000 ini sangat-sangat worth. Gue bener-bener sekali lagi bilang terima kasih kepada Alex Media Komputindo. Akhirnya ini terbit juga ya, bener-bener deh. Sangat dinantikan volume 2 dan selanjutnya. Semoga nggak terlalu lama ya. Gue sih berharapnya mungkin ini 2 bulan sekali gitu. Jadi ya sekitar 16 bulan, sekitar 1 tahun, ya 1-2 tahun kita bisa tamat deh punya akhirnya. 9 buku Dr. Slump ini cakep banget yang buat dilaci nih, gue seneng banget. Ini salah satu komik yang gue suka banget dan bisa gue bilang ini salah satu komik yang paling gue suka di tahun 2022 ya, komik baru. Nantilah itu bakal gue rilis lagi nanti waktu akhir tahun ya, daftar komik yang terbit 2022 favorit gue gitu. Cuma ini gue kasih spoiler aja buat video itu, ini adalah salah satu yang paling gue tunggu-tunggu, yang paling gue suka di tahun ini ya, Dr. Slump, oke? Jadi ya sekian saja review gua kali ini. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Pastiin kalian like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan sama video review gua selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.